Sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro melalui LPPM dan P2KKN melaksanakan kuliah kerja nyata dengan harapan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, serta menumbuhkan jiwa sosial mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wijaya dari program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan. Perkenalkan, nama saya Ersa Salsa Febriwa dari prodi S1 Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, salah satu mahasiswa yang melaksanakan KKN di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan. Perkenalkan, saya Guru Nusantara dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Stunting pada balita di Kelurahan Lamper Kidul diduga disebabkan oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang kurang memadai. Edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Lamper Kidul masih belum tersebar secara merata. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi. Perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia. Laporan itu menuliskan, konsekuensi yang kita tanggung jika kita gagal mengambil tindakan akan parah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Akan ada banyak kemiskinan yang timbul akibat perubahan iklim. Darurat sampah plastik yang dicanangkan pemerintah mulai diperhatikan masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang banyak menggunakan sampah plastik setiap hari. Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki beberapa potensi wilayah. Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki salah satu fasilitas olahraga lengkap dan Java Supermall di sektor ekonomi. Pada sektor pariwisata, Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki ikon wisata religi, yaitu Makam Waliullah, Makam Asy-Syaikh Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya, atau yang sering disebut oleh masyarakat sekitar adalah Makam Mbah Kramat Jati, yang sering didatangi oleh peziarah dari berbagai kota. Sebagai upaya untuk memberantas stunting di Kelurahan Lamper Kidul, Tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022 Kelurahan Lamper Kidul, yaitu pelaksanaan edukasi dan juga pemberian buklet MPASI atau makanan pendamping ASI pada ibu-ibu yang memiliki anak berentang usia 6-24 bulan, yang bertujuan agar kebutuhan gizi ibu dan anak dapat tercukupi, sehingga bisa mencegah terjadinya stunting dan menciptakan generasi ibu dan anak yang sehat dengan gizi yang tercukupi.
Sebagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Lampar Kidul, Tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022 Kelurahan Lampar Kidul melaksanakan sosialisasi edukasi program multidisiplin yang pertama dengan mengusung tema upaya penanggulangan dan pencegahan narkoba dengan menggandeng kader Karang Taruna Kelurahan Lampar Kidul sebagai garda terdepan dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah Lampar Kidul, serta menjaga generasi muda di Kelurahan Lampar Kidul agar terhindar dari bahaya penggunaan narkoba. Yuk. Kita mau tahu nih Pak, gimana sih Pak perkembangan yang terjadi di Kelurahan Lampar Kidul ini Pak? Ya, untuk perkembangan secara keseluruhan, terutama di bidang kesehatan, di Lampar Kidul adalah untuk masalah pandemi COVID. Maret sampai dengan Juli itu alhamdulillah zero. Tapi untuk bulan Agustus ini kelihatannya ada yang terpapar. Tapi itu diisolasi di Rumah Sakit Karyadi, jadi sudah ditangani. Saat ini kita baru menggalakkan DPD yang tadi adik-adik ikut PJN tadi, bahwa di Lampar Kidul alhamdulillah yang terpapar masih zero, tapi yang terkena DP itu dari bulan Januari ada 10, biar sampai dengan ini sekarang zero lagi. Ya, di bidang ekonomi sesuai arahan dari Pak Wali kita ada peningkatan 4,9%. Masyarakat sudah bisa beraktivitas mencari rezeki yang misalkan lewat PKL atau yang lewat jual online, semua sudah berjalan. Malah omsetnya sekarang meningkat. Pada waktu ada Basar UMKM itu tanggal 29 Juli dan alhamdulillah omsetnya juga meningkat. Basar itu yang hadir kan kurang lebih ada 3.000 pengunjung. Dari Bapak sendiri, apa sih kesan dan pesan Pak dari kita setelah datangnya tim KKN 2 Undip ke Lampar Kidul Pak? Ya, kesan pertama, adik-adik di sini minimal bisa mengenal dunia pemerintahan. Yang kedua, adik-adik bisa mengenal kebutuhan kehidupan sosial budaya di tingkat kelurahan, terutama kelurahan perkotaan di Lampar Kidul. Kelihatannya adik-adik happy itu. Iya, benar, kemarin pada waktu ada kegiatan gerakan Indonesia Bermain, ada gerakan Malaso, ada kegiatan PJN di tingkat RT atau RW, serta kegiatan pada waktu rapat-rapat kepanitiaan 17-an yang akan dilaksanakan nanti hari Minggu tanggal 14, dan semua adik-adik bisa merasa senang. Saya lihatnya gitu, tapi itu merupakan senang, itu merupakan modal utama bahwa ternyata adik-adik bergabung dengan kami sebagai aparat kelurahan merasa nyaman. Dan kami hanya pesan pada adik-adik, tolonglah belajar setinggi langit sampai negeri Cina, tapi ingat, kita harus ingat negara kita. Ingat pada orang tua kita, ingat nasihat orang tua kita, jangan lalai, jangan abai. Dan saya ingatkan adik-adik tetap beribadah, mohon doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya adik-adik dan cepat selesai. Insya Allah adik-adik kami doakan setelah selesai KKN, setelah itu proses skripsi, baru itu nanti langsung bisa nilai yang baik dari kami sendiri sebagai Lurah Lampar Kidul ya. Di samping itu juga sama staf-staf, sama kantor, terutama di bawah yang untuk dipromosikan. Mungkin aku KKN di Lampar Kidul, ternyata ya yang selama ini kami yang merasa apa gambaran belum tahu, tapi setelah saya tahu ternyata sangat
humoris, sangat dinamis, sangat masyarakat sangat heterogen. Di samping itu juga masyarakat di sini juga enak diajak berkomunikasi. Ngaten, Dik?